Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Manatasari dari kelas 1E PAI 1E NIM 205311108 akan menyampaikan hasil artikel ilmiah saya dalam bentuk presentasi. Pembahasan ini dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian dan hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, hakikat era milenial. Ketiga, hakikat revolusi industri 4.0. Yang keempat, eksistensi bahasa Indonesia dalam perkembangan era revolusi industri 4.0. Yang pertama, hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Menurut pendapat Khair, bahasa adalah sebuah sistem yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Hakikat dan kedudukan bahasa Indonesia tertuang dari sisi historis dan yuridis hukum. Selanjutnya adalah era milenial. Generasi milenial adalah anak muda yang saat ini masih berusia 15-35 tahun. Generasi muda zaman sekarang juga cenderung lebih acuh dengan hal-hal tentang negaranya. Di Indonesia sendiri, dari jumlah 255 juta penduduk yang telah tercatat, terdapat 81 juta merupakan generasi milenial atau berusia 15-35 tahun. Hal ini berarti Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk membangun eksistensi bahasa Indonesia dalam dunia internasional. Industri terdiri dari dua kata, yaitu revolusi dan industri. Revolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti perubahan yang bersifat sangat cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan proses produksi. Sehingga jika dua kata tersebut dipadukan, bermakna suatu perubahan dalam proses produksi yang berlangsung cepat. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya, sehingga menghasilkan model bisnis baru berbasis digital. Buah dari revolusi industri 4.0 adalah munculnya fenomena disruptif, inovatif. Dampak dari fenomena ini telah menjalar di segala bidang kehidupan. Eksistensi bahasa Indonesia dalam perkembangan era revolusi industri 4.0. Pada era revolusi industri 4.0, seperti saat ini, pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sebagai bahasa global sulit dihindari. Hegemoni ini tampak di mana-mana dan hampir menyentuh seluruh aspek penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris bahkan dianggap memiliki prestise yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang tidak memiliki nilai tambah lebih bagi masyarakat. Pada dasarnya, posisi ini tidak berarti bahwa bahasa Indonesia tidak mampu bersaing dengan bahasa lain di dunia, tetapi lebih pada sikap sebagian besar orang terhadap penggunaan bahasa Indonesia cenderung menunjukkan sifat negatif. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel saya. Kesimpulan dari artikel saya adalah, memasuki era disrupsi ini, pendidikan bahasa Indonesia dituntut untuk lebih peka terhadap gejala-gejala perubahan sosial masyarakat. Pendidikan bahasa Indonesia harus mampu mendisrupsi diri jika ingin memperkuat eksistensinya. Bersikukuh dengan cara dan sistem lama untuk menutup diri dari perkembangan dunia akan semakin membuat pendidikan bahasa, terkhususnya pada bidang sastra, diupayakan terpuruk dan usang. Maka dari itu, terdapat 3 hal yang harus diupayakan dalam pendidikan bahasa, yaitu mengubah mindset lama yang terkungkung aturan birokratis menjadi mindset disrupsi mindset yang mengedepankan cara-cara yang korporatif,
Pendidikan Islam juga harus melakukan self-driving agar mampu melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan era 4.0. Selain itu, pendidikan bahasa juga harus melakukan reshape terhadap segenap aspek di dalamnya agar selalu kontekstual terhadap tuntutan dan perubahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di dalam presentasi dalam bentuk video. Kesimpulan dari artikel saya cukupkan sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.